Tidak bolehlah ada pemangkasan. Dalam hal ini oleh karena seorang suami dan juga seorang istri harus tahu mana titik-titik perasaan. Jangan kuper. Jangan apa sih perlunya, saya nggak perlu lah gitu-gitu. Yang penting udah melayani cukup sudah. Salah. Itu keliru. Terhadap yang haram kita harus memperhatikan supaya kita tidak terjerumus. Maka yang halal kita harus lebih perhatikan dan lebih maksimal. Kalau halalnya saja kita nggak maksimal, nggak manfaatkan dengan baik, bagaimana mungkin kita merasa cukup dengan yang halal, Bu? Prinsipnya kata Nabi SAW, Allahumma qina bihalalika an haramik. Ya Allah, puaskan dan cukupkan diriku dengan yang halal dari yang haram. Kalau kita nggak memaksimalkan, nggak menikmati betul yang halal, hati-hati. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, seorang yang tidak puas dengan yang halal, dia akan beralih ke yang haram. Kalau kita dalam masalah hubungan ini dengan suami yang jelas-jelas ibadah, kita tak sangat-sangat canggung, nggak, pokoknya ya udah ini saya kalau gini ya sampai kita udah mas, udah selesai belum mas? Nggak ada yang namanya demikian pula suami memperhatikan titik-titik perangsang istri yang membuat dia puas. Akibatnya apa? Ketika kita tidak puas dengan sesuatu yang halal, pasti kita akan melakukan yang halal. Pasti. Karena kaidah mengatakan, ketika kita kurang menikmati yang halal, kurang puas dengan yang halal, pasti jiwa ini akan penasaran mencari yang halal. Kalau yang halal saja kita tanggung-tanggung sangat-sangat, Ibu, jangan kita merasa yakin bahwa kita akan terlindungi, ya, dilindungi oleh Allah dari yang halal. Kenapa? Karena yang halal saja kita sangat-sangat. Untuk halal kita tidak boleh sangat-sangat. Kita perlu tahu, buka sekarang alhamdulillah sarana informasi, media informasi, kita oleh internet tahu mana titik perangsang, wanita di mana, laki-laki di mana, ya, kemudian bagaimana muqaddimah. Lihat Nabi alaihissalam. Disebutkan di sini, fa innahu la yujami'u nisahu illa ba'da takbir. Tidaklah Rasulullah SAW berhubungan istrinya melainkan beliau terlebih dahulu memancing berangsang istrinya. Dia cium, dia peluk, dia cium bibirnya. Bahkan kata Rasulullah SAW, ya, kalau perlu kamu bertukar air liur dengan istri kamu. Maksimalkan halalmu karena Allah Ta'ala. Itu istrimu yang halal. Demikian pula istri, itu suamimu yang halal. Ya Bu ya, kira-kira begitu. Kemudian berikutnya, ya sedikit lagi, ini udah ada. Adalah apa? Yang berikutnya adalah kita tidak boleh cerita tentang urusan ranjang kita kepada siapapun. Kepada siapapun, aib. Istri suami lu gimana kalau lu main? Wah, suami gua mantap. Oh, gua gimana ya? Kayaknya suami gue egois banget gitu. Sampai sekarang belum menikmati. Rasanya gimana sih yang enak? Gak boleh Bu. Anda rumah tangga, kita tidak boleh menceritakan kepada siapapun, bahkan kepada sahabat kita. Sahabat kita pun kita tidak boleh menceritakan. Kenapa? Karena kata Nabi alaihissalam, la taf'alu fa innama mathalu dzalikum kamathali syaitan laqiya syaitana fa jama'aha wan nasu yanzurun. Jangan kamu cerita tentang urusan ranjang kamu kepada siapapun. Karena kalau kamu melakukan itu, tidak ada bedanya kamu dengan syaitan laki-laki yang ketemu di jalan dengan syaitan perempuan, lalu disetubuhi syaitan perempuan di muka umum, lalu semua orang lihat. Semua orang lihat lagi sedang bersetubuh syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Loh, tapi kan saya nggak memperlihatkan. Iya, tapi ibu cerita. Itu sama saja vulgar, membuka itu tidak boleh. Ya, seperti itu. Kemudian apa lagi? Diusahakan fokus. Jangan kita sedang berhubungan tapi pikiran kemana-mana. Kalau bisa di saat kita berhubungan tenang, fokus, supaya maksimal, ya, supaya masing-masing menikmati, ya, ibadah dalam rumah tangga itu hubungan intim, seperti itu. Kemudian, ya, yang merupakan adab, jangan diberitahu ke suami. Biasanya suami itu cepat naik, cepat ejakulasi. Kalau dia sudah
puas, maka adabnya adalah jangan langsung cepat menyelesaikan atau mencabut kemaluannya, yang mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan istri. Itu haram. Ketika suami sudah puas, dia harus tetap melayani istrinya sampai istri juga merasakan kepuasan. Jangan, maka kata Nabi alaihi salam dikatakan, "Idza jama'a ar-rajul ahlahu falyasduqha." Kalau suami sudah puas, jangan langsung dikeluarin. Itu Rasul yang ngomong. Kemudian beliau katakan apa? "Wa man atahu min qadhi syahwat." Tapi sabar. Ya, thumma idza qada hajatu fala yajil hatta yatahajjat. Kalau dia sudah puas, jangan segera dikeluarkan. Jangan segera menuntaskannya, tapi tunggu sampai istri juga mendapatkan kepuasan. Subhanallah, itulah adab dalam Islam. Ya Bu ya. Kemudian adabnya, kalau mau ronde kedua, mengulangi melakukannya lagi, adabnya wudu. Adabnya wudu. Yang siapa yang wudu? Suami tentunya, khususnya suami. Tapi istri wudu pun nggak apa-apa. Kenapa kata ulama? Kenapa Rasulullah SAW menunjukkan kita kalau kita ingin melakukannya lagi, melakukan ibadah lagi, yaitu ronde kedua, yaitu dengan wudu, li'annahu yunshi'u an-nashaqa wa an-nadhafah. Pertama, itu akan meningkatkan gairah, mengembalikan kekuatan. Jadi kalau mau melakukan lagi, ya biasanya yang pengantin baru, ya. Maka dalam hal ini disunahkan bagi yang ingin melakukan ibadahnya lagi dengan istrinya, istri dengan suaminya, terutama suami dianjurkan untuk berwudu. Mandi gimana? Mandi lebih awal. Tapi minimal berwudu. Itu adab. Ya, adab dalam berhubungan intim. Kemudian, ya, nah itu saya kira itu seperti itu. Kemudian apalagi? Perhatikan apa sih yang merangsang istri. Demikian pula istri, apa sih yang merangsang suami? Oh, suami senang kalau istri itu pakai pakaian yang transparan, pakai parfum. Ibu wanita tidak haram pakai parfum secara mutlak. Yang tidak dibolehkan kalau dia pakai parfum lalu keluar. Karena Nabi alaihissalam, ayyuma mu'atin istaqam, thumma kharajat istaghfar syaitan. Atau dalam riwayat fahiyazani, wanita yang pakai parfum lalu dia keluar rumah, maka kata Rasul dia pelacur. Berarti yang dilarang oleh Rasulullah SAW, ketika wanita pakai parfum keluar rumah, dia cukup pakai pakaian yang cukup wangi tapi tidak dengan parfum, artinya tidak bau gitu ya. Adapun di dalam rumah, apalagi untuk suami, kenapa tidak boleh? Boleh. Apalagi suami senang dengan parfum, senang yang wangi-wangi. Ibu pakai, kalau suamimu pulang kerja atau lagi weekend di rumah pakai parfum, pakai pakaian yang transparan. Tapi Ustaz, saya udah tua, udahlah, nggak usah bikin kayak gitu. Seadanya, kalau mau ya silakan, nggak mau ya sudah, nggak apa-apa. Jangan dulu. Kita harus mampu memuaskan suami, demikian pula suami harus mampu memuaskan istri. Apa sih yang merangsang istri? Suami juga perhatian, jangan egois. Oh, dia senang kalau saya rapi, ya, kalau saya itu bersih, ya, dia senang. Kemudian dia senang kalau suami itu kata-katanya lembut, romantis. Maka suami pun harus perhatikan hal tersebut. Nah, itu beberapa ada. Terakhir, ini bukan ada, tadi ada. Pertanyaannya, Ustaz, boleh nggak saya melakukan oral seks? Karena ada sebagian suami, ketika dia akan berhubungan intim dengan istrinya, dia minta dipuaskan dulu, dipancing dulu, ya, libidonya, dengan cara minta, ya, dilakukan oral seks oleh istrinya. Sementara istri tidak terbiasa dengan hal tersebut. Para ulama dalam hal ini berbeda pendapat tentang hukum oral seks. Ternyata oral seks itu tidak haram secara mutlak, selama bisa dipastikan suami tidak mengeluarkan madi. Ya, karena biasanya kalau dia terpancing syahwatnya, dia mengeluarkan madi, Bu, dan itu najis, tidak boleh, Bu. Ibu isap itu nggak boleh. Apalagi ditelan, karena madi itu najis. Karena Nabi alaihissalam ketika ditanya oleh Mikdad, karena Mikdad disuruh oleh Ali tidak Thalib, karena Ali sering keluar madi. Kata Ali, untuk rojulan naddaan, saya adalah laki-laki yang sering keluar madi.
Karena saya malu sama Rasul, karena saya ini menantunya. Makanya saya nyuruh Miqdad bin Aswad untuk bertanya Rasulullah alaihissalam. Lalu kata Rasulullah, kalau orang yang seperti itu, setiap dia akan sholat, dia cuci kemaluannya dan dia wudu. Dan kalau perlu ganti celana dalamnya. Berarti menunjukkan ketika Rasul mengatakan mencuci kemaluan, berarti ini najis. Maka ketika seorang istri akan melakukan oral, pastikan tidak ada cairan najis, yaitu cairan yang bening. Dan dia keluar tidak muncrat. Bedanya sperma keluar muncrat. Kalau mati, dia keluar tuh kayak dia lendir, bening. Nah itu tidak boleh. Tidak boleh masuk ke mulut istri, itu najis. Tapi kalau dia tidak mengeluarkan apapun, bersih kemaluan suami, ketika suami minta dioral, layani bu. Karena sebagian ulama mengatakan, selama tidak ada mandi, selama tidak ada wadi, ya, kalaupun dia mengeluarkan mani, ulama semua sepakat bu, sperma itu suci. Jadi kalau seandainya istri tanpa sengaja atau dengan sengaja sekalipun menelan sperma suami, boleh. Bahkan hasil penelitian terbukti ketika suami istri mual-mual, sedang hidang, mual-mual, obatnya menelan sperma suami. Nah itu obat. Dan itu hasil penelitian, ya. Kenapa? Karena yang membuat hamil siapa? Suaminya. Ketika dia mual-mual, yang bikin dia mual-mual siapa? Obatnya dari suami juga, kalau usah jadi kapatnya. Dan gratis. Benar. Itu hasil penelitian. Ibu lihat di internet. Obat mual di saat ngidam, obat payah, ya. Obat bed rest ketika sedang ngidam, obatnya apa? Subhanallah, diteliti. Ketika ini barat ya, ketika diteliti wanita yang sedang mual-mual karena zina, lalu dia menelan sperma laki-laki menghamilinya, ternyata malah apa? Subhanallah. Padahal sama-sama mengkonsumsi sperma. Yang ini hamil karena dengan cara yang halal, yang ini hamil karena zina. Lalu sama-sama mengkonsumsi. Yang ini mengkonsumsi sperma suaminya, yang ini mengkonsumsi sperma selingkuhannya. Ternyata ini sembuh, ya, nggak lagi mual-mual atau jalan, yang ditawar. Subhanallah, tidak Allah samakan halal dengan haram. Padahal sama-sama sperma. Kenapa? Ya karena halal. Allah berikan segala yang halal. Jadi dalam hal ini pendapat yang lebih dekat pada dalil. Dan untuk menghilangkan kesan kaku, insya Allah oral dibolehkan dalam urusan ranjang rumah tangga usia. Dan sebaliknya, Pak. Sebaliknya, nah ini pertanyaan. Saya bingung jawabnya. Baik, karena kita tidak boleh malu dan canggung, kita jawab. Boleh atau tidak? Boleh. Karena yang keluar dari kemauan istri tidak najis. Sampai yang namanya keputihan itu tidak najis. Kecuali kata Aisyah, yang keluar bisa haid. Kalau yang keluar keputihan atau keputihan di kemaluannya itu bisa dia suci, dia tidak najis. Jadi tapi kan itu kan gimana Ustaz? Kan kotor. Pertanyaannya, ya, sekarang dia memperhatikan nggak kebersihan, kehormatan dia? Itu kan punya suami, betul nggak? Itu kan miliknya suami. Pasti dia jaga dong kebersihannya. Nah, ketika suami minta, ya, melakukan hal tersebut terhadap istrinya, kalau istri, ya, yang soleha, dia akan manut. Kenapa? Lah ini suami saya. Tapi saya nggak bisa Ustaz, saya geli, saya jijik. Tanya, kalau suami, dia akan puas setelah melakukan itu. Lalu ibu tidak memberikannya. Akhirnya dia tidak puas dengan yang halal yang dia miliki. Lalu dia berpaling melakukan hal yang haram, yang salah siapa? Yang salah siapa bu? Kok ini suami yang salah? Sekarang istri, ya, oke, sekarang biasanya suami gitu ya. Bu, prinsipnya selama tidak ada yang haram dalam muamalah, hubungan intim itu masuk ke dalam muamalah. Tidak boleh terlarang, tidak boleh kecuali dengan dalil. Wallahu a'lam. Tidak ditemukan
diharamkannya laki-laki, bahasanya oral bukan ya? Bukan kali ya? Apa istilahnya? Mungkin bahasa kita terbuka aja. Dia seperti bagaimana dia istri mengoral, untuk pas bahasa oral mengoral kemaluan suami, maka suami pun boleh mengoral kemaluan istrinya selama ya dia tidak melakukannya di saat istri sedang haid. Demikian pula istri tidak boleh mengoral ketika suami mengeluarkan mani. Nah, itu batasan yang dibatasi oleh dalil. Selebihnya boleh. Kemudian Ustaz, boleh nggak saya dengan gaya-gaya? Selama ini saya gayanya gaya gaya tertentu gitu loh. Hanya saya di bawah, suami di atas. Dan kalau dia minta dilayani dengan gaya lain, saya nggak mau. Itu keliru. Dan itu pernah terjadi di zaman Nabi Alaihissalam. Ketika Muhajirin nikah dengan wanita Ansor. Ketika hal pertama, laki-laki Muhajirin minta dilayani dari belakang. Tapi kata wanita Ansor, kamu mau dari depan atau nggak saya layani? Karena bagi kami itu aib. Lalu akhirnya suaminya orang Muhajirin itu lapor Rasulullah. Ya Rasulullah, saya baru pertama kali menikah dan baru menikmati malam pengantin baru. Saya minta dilayani istri saya. Saya minta dilayani dengan gaya berbagai macam, beraneka ragam. Saya minta dari belakang, tapi dia nggak melayani saya. Kata dia, kalau mau dari depan, ayo, kalau enggak. Kaku wanita Ansor, karena itu tradisi mereka. Akhirnya Allah Rasul tidak jawab. Rasul diam, beliau menunggu wahyu, turun wahyu di alam, kemudian Allah berfirman, nisa'ukum harhul lakum fa'tu hartakum anna syi'tum. Kata Allah Azza wa Jalla, istri kalian itu ladang kalian. Silakan kalian pacu dari depan, belakang, kanan, kiri, terserah. Artinya Allah mengatakan apa? Dengan bahasa Allah, ini istrimu itu ladang kalian. Maknanya apa? Dengan gaya apapun silakan, selama di tempat yang halal. Tidak boleh melalui dubur, haram hukumnya, dilaknat. Kalau ada istri disuruh melayani suami melalui dubur, jangan dilayani, karena dilaknat. Kata Nabi Alaihissalam, la'anallahu rajul, ya Allah laknat laki-laki yang berhubungan istrinya, demikian pula istrinya dia melayani suaminya melalui dubur. Tapi dari gaya belakang, samping, kanan, atas, bawah, selama dari tempat yang halal, boleh, karena Allah yang membolehkan. Jadi kalau suami minta, dari samping boleh, ayo. Dari belakang, ayo. Ya, dari atas boleh. Ya, saya digantung, ikat, dari bawah, silakan. Selama mencakup puasa. Kalau yang halal, kenapa kita tamu-tamu campur? Bu, lakukan bu. Semua yang halal, selama suami, bu, ini ibadah loh. Jangan bilang, gaya ini aja, kalau nggak udah bosan. Subhanallah. Sekarang orang bu, sekarang kita buka, alhamdulillah. Itu ya pemain-pemain film porno itu gayanya berapa banyak kok? Itu zina loh bu, dengan gaya yang beraneka ragam. Mereka melakukan, masa yang haram dengan berbagai gaya yang memuaskan mereka, kok yang halal setengah-setengah? Harusnya yang halal lebih dari yang haram bu. Supaya apa? Suami terjaga kehormatannya, istri pun terjaga kehormatannya. Kira-kira sepakatnya bu? Siap mempraktekannya, karena ilmu harus diamalkan. Kalau nggak diamalin dosa. Jadi seperti itu. Ya, kalau yang sedang halangan ya. Kalau yang berhalangan, ini kan kadang-kadang kan, ya oke ini terbuka aja di kampanye buka. Kan buka istilahnya kan suami bilang yang mens itu kan yang apa, ya kan? Terus yang namanya yang bilangnya kan enggak gitu. Nah misalkan dia minta Oral itu dan dia buat sendiri boleh juga bagian dari ibadah tidak juga ya. Oh iya kan saya bilang tadi, orang itu boleh menurut pendapat yang lebih kuat dan lebih dekat dengan Sekarang ini kan perempuan kan terus mens itu kan karena kan misalnya dia sudah bersih ya pak ya, memang sudah bersih, tapi misalnya belum sempat mandi kan, tapi memang kita tahu bersih. Nah itu kalau hubungan itu apakah kita harus mandi? Nah, pertanyaan yang kedua. Hubungan itu tidak boleh dilakukan bagi wanita yang sudah suci dari haid kecuali selama. Dia dinyatakan suci bukan karena tidak mengeluarkan lagi darah atau klet. Dia dianggap suci secara hukum Islam setelah dia mandi. Kalau nggak buruk, Kalau nggak keburu tahan sebentar.
sebentar bang ya, kan supaya wangi gitu. Ditahan sabar, dan itu jangan lama-lama semua aja. Kampuan gitu. Cepat, ambil cepat. Intinya bu, mandi itu nggak perlu lama-lama. Kalau misalnya, mak boleh saya kasih waktu kamu 10 menit ya, oke. Jadi bu, intinya mandi junub atau mandi besar itu merata kain terus. Nggak harus pakai bumbu dulu, menyela-nyela rambut, nggak mesti. Kalau suami tak cepat, oke. Layani cepat, jadi kurang jebur nanti rata, ke seluruh tubuh ratain ya, di gosok-gosok bagian yang kemungkinan nggak nyampe air, supaya karena ini caranya udah ada order nih, udah ada request, maka cepetin, jangan kaku gitu, cepetin aja, cepet sekali kamu, siapa dulu, kan ada kesana, ini siapa cepat gitu. Nah, jadi tapi kecuali kalau suami nggak nungguin, ya kita terapkan mandi dulu sunnah, dibasuh dulu kemaluan, kemudian wudhu, kecuali kaki ditangguhkan nanti, kemudian rambut, kemudian siram bagian kanan, siram bagian kiri, ditambah lagi dengan riwayat kita mengusap-usap tembok, kemudian kita sela-sela ya, kita usap tangan kita, kemudian kita baru kepala kita, kemudian kita ratai seluruh tubuh, sambil kita menyela-nyela bagian yang tubuh yang kemungkinan tidak disentuh oleh air. Itu kalau tidak ada yang nunggu. Kalau ada yang nunggu, kau tidak cepat. Seperti itu. Itu kan kalau sudah terjadi, pernah terjadi. Kalau tidak tahu, insya Allah dimaafkan. Tapi jangan boleh. Ya. Kalau tidak tahu, insya Allah Allah maafkan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, ya Allah, jangan kau siksa kami akan perbuatan yang kami lakukan, kami tidak tahu dan kami lupa. Nah, kalau kita tidak tahu, kita pikir kalau sudah bersih dari haid, artinya tidak keluar lagi, bersih betul kemaluan kita, kemudian kita belum mandi tapi sudah suci, lalu suami minta kita layani, karena nggak tahu, insya Allah dimaafkan. Tapi ke depan tidak boleh lagi kita istri ini boleh melayani kalau sudah mandi. Itu kira-kira begitu. Harus mandi. Dan ingat, dulu itu urusan melalui dulu apapun keadaannya tidak boleh, walaupun istri dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, tidak boleh melalui suami melalui dulu, hukumnya haram. Karena ada sebagian yang menganggap itu biasa. Loh, kamu kan udah bisa melayani saya. Dengan cara apa kamu bisa melayani saya? Saya minta layani saya melalui dulu. Maka istri wajib menolak karena itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya dia minta di oral. Ya, kata tadi bilang, kan mulut bawah kamu yang tidak boleh saya pakai, tapi kan mulut atas kamu kan masih ada. Berarti minta di oral. Jangan canggung, itu suami kita. Dan ingat, setiap ibu melayani suami dan setiap bahkan ibu mampu memuaskan suami, Allah beri pahala. Loh, pertanyaan itu juga pernah ditanya, ya Rasulullah, apa iya ada pahala saya melayani suami? Kadang-kadang saya kurang puas, kadang-kadang saya kurang menikmati. Kata Nabi Alaihissalam, kalau seandainya wanita melayani suami, wanita yang bukan mahram, melayani laki-laki yang tidak halal baginya, dapat dosa enggak? Dapat dosa. Kalau wanita berzina dengan laki-laki dapat dosa, maka wanita yang melayani suami yang halal baginya dapat pahala. Kira-kira begitu. Juga bermanfaat ya. Kajian kita pada hari ini agak panas. Ya, silakan. Allah itu makhluk yang dipertahankan malu yang benar. Kalau itu pertama, ibu masih perawan, ya bu ya, agak canggung wajar. Tapi seumur begini ibu masih punya malu sama suami, masih ada batasan. Ini salah. Kita harus buka. Maunya apa mas? Ayo. Harus dibiasain. Karena intinya, masalah biologis, kita harus melakukan apa yang memuaskan suami selama halal. Dan suami harus melakukan apa yang memuaskan istri selama halal. Kata-kata gitu. Selama halal. Tapi saya nggak biasa, ya biasain. Bisa. Yang penting saya bisa memuaskan suami. Dan itu halal ya. Kalau haram saya nggak mau. Mak, kamu nungging. Yo. Kamu begini. Ayo. Selama halal. Berarti di sini iman kita masih kuat. Berarti dosa. Ya ini dong. Kalau suami nggak merasa dipuasin, kok kamu rela? Saya minta begini, kamu minta begitu. Saya minta begitu, kamu minta begini. Maunya apa sih kamu?
jadi nggak konsen, saya nggak tenang, saya nggak merasa terpenuhi kebutuhan saya. Dia kesel, suami dalam urusan begitu bisa sensitif. Karena yang paling penting, kalau apa? Kalau biasanya wanita, keinginan dia beda dengan keinginan hasratnya itu lebih tinggi suami, laki-laki. Dalam urusan seperti itu, ketika dia tidak dilayani dengan maksimal oleh istri, itu bisa tersinggung dan bisa merusak keharmonisan rumah tangga. Tapi kalau istri, biasanya lebih ke anak. Jarang istri yang minta, ya jarang, hanya yang betul-betul menerapkan sunnah kali. Minta dong gitu. Nah itu kan kalau istri minta dan suaminya sama dilaknat. Dilaknat. Karena lebih penekanan hadis adalah bahwa apa? Bahwa karena biasanya yang minta laki-laki. Makanya Rasul menyebut kalau suami ngajak, istri nggak mau, menolak, dilaknat. Bagaimana kalau sebaliknya? Dilaknat suami. Dilaknat karena dia kan Allah adil. Karena biasanya laki-laki yang agresif, yang aktif, makanya hadisnya menyebut tentang laki-laki. Kalau perempuannya biasanya ya udahlah saya ngurusin anak, kalau suami minta ya saya layani. Jadi nggak aktif, nggak agresif. Yang nyerang itu biasanya laki-laki, makanya hadisnya menyebut laki-laki. Gak bisa sama, balance. Enak juga laki-laki, anak dari Allah, karena dia tidak memuaskan dan melayani istri. Sama. Nah kalau misalnya si istri ada keinginan tapi dia juga nggak mau minta sama suami, tapi suaminya nggak ngerti, nah suaminya Suaminya nggak ngerti. Ngomong nggak? Nggak ngomong. Istrinya ngomong nggak? Suaminya nggak ngerti. Nggak tahu. Karena si istri sungkan. Sungkan. Iya. Ya salah istri lah. Apa Tapi istri dosa nggak kayak gitu? Ya salah dia bukan dosa. Salah dia. Rugi di dia, kesalahan di dia. Kenapa nggak ngomong? Emangnya suami tahu hati, kecuali udah pengalaman bahasa tuh udah ngerti gitu loh. Kalau misalnya gesek-gesek ayam kan muter-muter jantan gesek-gesek. Nah bilang dong, Mas, kalau saya goyang-goyang kepala atau apa garuk-garuk pada bagian tertentu berarti saya mau ya. Oke gitu. Bikin pola saya mah kalau saya diem berarti saya lagi mau. Kalau saya lagi apa gitu atau mata saya gitu ya lagi kedap-kedip gitu berarti saya mau. Jadi silahkan ambil kesepakatan, ambil deal tertentu dengan suami bu. Masa sama orang sering deal sama suami kurang deal. Nah kata Nabi alaihissalam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kalian adalah yang terbaik bagi keluarga kalian, aku adalah yang terbaik bagi keluarga. Apa sih yang membahagiakan istri? Suami wajib tahu. Sampai dalam urusan lagi. Apa sih yang membahagiakan suami? Istri harus tahu. Sampai dalam urusan lagi. Harus. Karena mengatakan kalian yang terbaik bagi keluarga. Aku adalah yang terbaik bagi keluarga. Apa yang membahagiakan? Pertama yang mendapatkan itu adalah pasangan hidup kita. Begitu. Kok ibu cerita nggak mau sama teman? Gini loh. Makanya kadang-kadang kita cerita rumah tangga kita, tapi pas suami kita malu ini gimana? Gitu. Saya terapin di rumah tangga saya. Kamu sebelum kamu terbuka sama teman kamu harus terbuka sama suami. Karena kunci kebahagiaan rumah tangga, sakinah itu komunikasi. Sampai urusan aja. Kalau kamu nggak puas kamu ngomong. Sampai ngomong gitu. Kamu ngomong, Mas kurang. Oke, saya udah lagi gitu. Kurang. Oke, saya mandi. Saya nyerah saya. Jadi harus buka gitu. Kan kalau ada kasus misalnya udah waktunya sholat Pak. Udah apa? Waktunya sholat misalnya. Terus dia minta. Terus dan sana bilangnya gini, kan nanti habis sholat bisa mandi karena kan masih bisa sholat. Nah terus itu gimana? Maksudnya kita udah sholat atau Tergantung. Kalau dia mintanya pas awal sholat, kemudian dia bisa melakukannya di selain masjid atau bisa melakukannya berjamaah di tempat lain, itu bisa dipertimbangkan untuk melayani. Pertama, lihat waktunya, awal waktu atau akhir waktu. Kalau dia udah menjelang isya atau menjelang isya di waktu maghrib, dia pulang lagi pengen, lagi muka pengen gitu ya. Dia bilang, "Wah, apa sih Mas? Ayo." Terus
bisa. Udahlah, itu sholat dulu. Kamu layan saya dulu. Itu bisa menasihati. Tapi kalau waktunya lama, layan itu. Kan kadang kita juga malas. Keramasnya tadi kan Pak. Nah, masalah malas, jangan kan malas. Nggak ada air pun ibu bisa melayani. Jadi kalau dia kan salat aja. Syekhul Islam Taimiyah ditanya, bolehkah istri menolak ajakan suami dengan alasan nggak ada air? Kata Syekhul Islam Taimiyah, wajib melayani walaupun nggak ada air. Karena mengatasi junub tidak harus dengan air, dengan tayamum misalnya. Ibu nggak usah sampuan, tayamum. Sholat langsung boleh. Jadi salah satu yang mengatakan kalau nggak ada air, ini kan alasannya malas, sampuan repot. Dia baru sampuan, nanti nggak tahu suami minta, baru sampuan, suami ngajak, aduh, mas, baru sampuan mas. Enggak, hah? Berapa? Baru salon. Baru salon, kayak baru sampuan. Kalau suami ngajak, wajib. Kalau tidak, hilang. Jangankan baru salon, baru sampuan. Bayangin, ketika seorang istri sedang sakit, lalu suami minta layani semampu. Paling tidak ibu bilang, maaf mas ya kalau saya nggak maksimal melayani kamu. Ya udah nggak apa-apa, seadanya deh. Maka apa layani ibu? Betul. Ketika misalnya saya kadang pernah, saya sama jamaah sampai terbuka loh. Misalnya jamaah, saya bilang, bu, sama suaminya, kadang-kadang saya dekat sama suaminya, saya bilang, bro, kan manggil dia kan comro gitu. Bro, lu kalau sama istri lu kan sakit terus, kalau masuk rumah sakit terus, itu kapan dia melahirkan? Ya sebenarnya saya sakit. Kalau dia pas di rumah ya saya garap betul. Kalau di rumah sakit, kadang-kadang saya mau melayani istrinya, bang mati bang ya. Kadang-kadang saya di saat dia sedang berbaring, saya dilayani. Jadi sebisanya rumah tangga dinikmati. Jangan terus sendiri. Istri juga disakit, udah nggak apa-apa bang ya. Kalau saya melayani sekedarnya sebisa saya, nggak apa-apa. Kunci kamar rumah sakit, ya udah sebisanya bu. Itu malaikat ibu, itu surga ibu. Kata Nabi Alaihissalam, suami itu surga buat orang. Kalau nggak mau melayani, diganti-ganti lepas dia. Selama dia suami kita, layani. Gitu. Betul, layani dan tidak bermandi. Layani. Paham ya? Jadi saya perhatikan insya Allah ya. Baik. Sekarang gue ini pertanyaan yang boleh macam. Betul. Bahasannya. Ya. Enggak. Cukup. Yang lain gimana? Kan kalau soalnya kalau kita udah dulu di awal kita manggil kita sekolah kan tidak perlu dulu lagi. Betul. Tapi kan ada yang begini setelah selesai mandi itu kita masih cebok, masih pegang kemaluan kita. Nah itu kan berarti batal. Oh iya batal. Iya ya. Nanti kita udah lagi Wudhu lagi. Karena kita megang. Kalau bersentuhan dengan kemaluan langsung, berarti batal. Ya. Wudhunya bakal wudhu lagi. Kalau mau sholat wudhu lagi. Ya kita habis itu langsung wudhu lagi karena mau. Iya. Makanya buang air kecilnya atau buang air besarnya sebelum mandi. Jadi kita nggak perlu cebok lagi. Gitu. Misalnya kita mau mandi, buang air besar, mau buang air kecil, keluarkan semua. Setelah itu baru mandi. Setelah mandi, kan udah wudhu tadi. Salah satu rangkaian sholat mandi besar kan ada wudhu. Maka setelah itu ibu langsung sholat boleh. Soalnya kadang kita kebiasaan kalau udah selesai pasti cebok lagi ya. Ceboknya karena buang air kecil atau enggak? Enggak, cuma bersihin aja sih. Jangan. Itu was-was. Biasanya itu hilang. Cukup ibu ketika kita mulai mandi kan dibersihkan, yang pertama kali dibersihkan kan? Iya. Kemaluan. Udah selesai. Ibu mau ngapain lagi? Kurang bersih. Itu was-was. Itu harus tinggal. Di awal kita mandi udah melakukan, kecuali lupa tadi nggak bersih kemaluan. Tadi kita udah mandi, udah menyala-nyala, udah menggosok-gosok, udah selesai. Jadi setelah kita mandi sudah meratakan air seluruh tubuh, kita sudah membersihkan kemaluan, menggosok kemaluan kita, sudah wudhu, sudah menyala rambut, sudah meratakan air seluruh tubuh, sudah, udah selesai, wudhu lagi silakan. Tapi apa enak kalau udah wudhu lagi jangan. Agama tidak berdasarkan rasa. Agama tidak berdasarkan langsung sholat. Gitu. Tapi kalau kebiasaan kita, refleks gitu ya, megang, astagfirullah, ya udah, kalau terlanjur megang. Tapi kalau mau pegang, astagfirullah, wudhu lagi apa enggak ya? Ibu mau wudhu lagi boleh,
tapi lebih afdal karena di situ ada unsur waswas, sebaiknya tidak begitu. Irghaman lisyakin, supaya syaitan tambah benci, tambah marah. Gitu. Jelas ya? Masturbasi itu apa? Terus kalau misalnya masturbasi karena cut off dari pemanasan, Masturbasi itu apa sih? masturbasi yang misalnya yang pemanasan. Bukan. Bukan. Kan kalau masturbasi yang kita belajar di sekolah kan dia bisa main sendiri kan? Main sendiri. Iya kan? Itu perempuan. Laki-laki Iya. jangan istilahnya itu kayak kotak sendiri lah. Oh, onani. Ya, apa kayak onani. Nah, kalau itu kan masturbasi. Nah, saya kalau masturbasi itu memang part of dari permainan dari foreplay gitu. Maksudnya dimasturbasi kan? Maksudnya dia melakukan masturbasi dulu sebelum pemanasan. Ada suaminya gitu. Enggak, itu suaminya aja yang lakukan. Suaminya melakukan terhadap istri. Ya. Jadi maksudnya masturbasi di sini memasukkan jarinya ke kemaluan istri. Ya. Kalau itu para ulama tidak mengatakan. Walaupun tangan suci. Karena apa? Hajatnya sudah lebih dari batasan. Tapi untuk merangsang Pak, tujuannya pemanasan. Kalau dibicarakan haram, kalau dikatakan haram, saya memang lebih cenderung tidak. Tapi kata ulama sebaiknya hindari. Kalau memang ada cara yang lain. Pertama, sudahkah suami tahu titik-titik perasaan? Sudah tahu. Ibu ya, bagian mana? Sudah tahu semua sebelum melakukan itu. Karena apa riskan juga, walaupun ya sebagai ulama bilang haram, sebagai ulama mengatakan tidak. Titik di spot perempuan itu kan memang ada titiknya kan Pak? Tapi hanya dengan apakah dengan seperti itu? Misalnya suami kasih pilihan, ya, Mas kamu bisa memuaskan saya. Kalau kamu bisa, pertama kita buka ya, karena kita nggak boleh malu dalam masalah agama, dalam masalah itu supaya jelas semuanya dengan dasar ilmu. Kalau misalnya saya tanya, wanita kemaluannya dijilat oleh suami, dia merangsang, tanpa harus memasukkan jarinya ke kemaluan istri, dia terangsang, terangsang kan? Ya, tapi kan yang dimaksudkan beda Pak, bukan jari, tapi kan lidahnya kan Pak. Iya, dia nggak dimasukkan, Ya. hanya sekitarnya saja. Terangsang kan? Ya. Ya. Berarti tanpa perlu memasukkan sudah terangsang. Kalau makanya kata ulama hindari. Kenapa? Karena sebagian ulama mempermasalahkan contoh misalnya tentang oral. Kata mereka, kemaluan suami itu bukan tempatnya di mulut. Sebagian ulama mengatakan haram karena ini bukan tempatnya. Tapi masalahnya adalah saya puas. Ternyata gak ada alternatif lain. Ya, di mana umumnya suami yang awam, yang mungkin sudah biasa melihat film-film porno. Dulunya dia tahu, oh itu salah satu cara memuaskan. Nah ternyata yaudah mas saya pegang-pegang aja ya. Ternyata, aduh kamu malah nyiksa saya. Ternyata itu beda rasanya ketika di orang. Makanya kata ulama baik itu alternatif terakhir. Sekarang kembali tentang masalah bolehkah suami masukkan jarinya ke kemaluan istri? Pertanyaan, ada nggak alternatif yang merangsang? Kalau dia dengan menjilat kehormatan, kemaluan di sekitarnya bagian luar itu sudah sangat merangsang. Cukup tidak perlu memasukkan jari ke dalam. Takutnya apa? Takutnya misalnya tangan bagi bersih. Tapi khawatir ada hal-hal yang lain. Makanya istilah kalimat ad-darur atau kepada dia. Yang namanya kebutuhan itu harus ada ukurannya, ada porsinya gitu. Udah terangsang belum dengan dijilat? Sudah, ya sudah. Jangan lebih dari itu. Gitu. Terkadang istri merasa gimana ya? Walaupun insya Allah kita tidak mengatakan haram. Kenapa? Karena untuk mengatakan haram perlu dalil. Kalau suami saya biasa begitu, baik kalau gitu ibu bilang sama suami kurang. Tapi tidak mengatakan haram bu ya, nggak boleh itu dosa. Tidak, kita tidak mengatakan dosa karena tidak ada dalil. Tapi sebaiknya kurang. Karena memasukkan benda asing ke dalam kemaluan wanita itu menjadi masalah. Kalau hajatnya sudah terpenuhi dengan cara yang lain, maka cukup, tidak perlu melakukan. Jangankan bicara jari. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum spiral. Alasannya apa? Kata mereka ketika bahas masalah alat kontrasepsi,
Yang pasti halal, pertama kondom, pasti aman itu. Dan dia tidak ada efek samping. Kondom itu paling aman itu. Yang kedua, dia adalah suntik. Baik 3 bulan, sebulan maupun 3 bulan. Walaupun ada efeknya, mempengaruhi kesuburan. Karena biasanya mengacaukan hormon. Kalau wanita suntik itu biasanya kadang-kadang haidnya berubah. Atau kadang-kadang tidak haid, ya, rata-rata tidak haid. Tergantung suntik dia cocok atau tidak. Kemudian pil. Nah, ketika bicara tentang spiral, ulama berbeda pendapat. Salah satu ulama yang mengatakan tidak boleh karena masukkan benda asing ke dalam tubuh. Ini bicara tentang masukkan. Alasannya sama. Memasukkan benda asing ke dalam kemaluan. Spiral kan gitu ya. Bagaimana suami masukkan jarinya ke kemaluan istri padahal sudah bisa dilakukan cara untuk merangsang istri? Maka sebaiknya kurangi, hindari. Kalau memang istri terbiasa, saya gini Ustaz, kalau saya nggak digituin, saya nggak puas, saya nggak terangsang, baik. Kalau memang hanya itu yang bikin ibu terangsang, silakan. Tapi kalau bicara sebaiknya dengan cara yang lain, itu. Karena apa? Masalah memasukkan, ibu ya, jari ke dalam kemaluan istri, berarti kan masuk ke benda asing. Ini dipermasalahkan oleh para ulama karena disebutkan bahwa syekh wa mahali menempatkan suatu bukan haram. Itu saya juga, walaupun itu tidak begitu kuat, tapi alasannya adalah karena nggak ada alternatif lain yang merangsang istri. Tanpa begitu juga, insya Allah istri bisa terangsang, kan gitu. Rata-rata istri terangsang loh tanpa melakukan itu. Itu hanya kebiasaan aja kok. Kadang-kadang sugesti. Saya kalau nggak begitu kayaknya kurang puas. Aku yang udah biasa. Udah biasa ya. Kalau nggak begitu kayaknya nggak seru. Ini bicara seru atau bicara hukum? Biasanya seru-seruan begitu. Ya biasanya mereka yang rumah tangga awal atau dulu nggak tahu hukumnya, belum bernuansa Islami, belum hijrah, dia bisa melakukan karena dia sering sebelum hubungan dia lihat film porno dulu. Oh gitu ya, oh gitu. Dia tahu kan yang namanya film porno kan macam-macam, banyak aneh-aneh dilakukan gitu. Sehingga apa? Dipraktekkan dalam rumah tangganya tanpa memperhatikan hukumnya seperti apa, etikanya, adabnya. Kita tidak bisa begitu. Kalau kita sudah Islam, perhatikan adab Islam, perhatikan etika di dalam Islam. Termasuk tadi kalau bisa jangan melakukan itu dengan cara yang lain saja. Saya kira itu berarti kan kalau kita nonton film belajar juga haram. Yang dibolehkan adalah sarana yang mubah. Tapi untuk lihat sebelum, ayo mas kita lihat dulu, ayo mbak, ayo yang kita lihat dulu supaya kita tahu gayanya gimana, cara ini. Yaudah yuk nonton sama-sama untuk rumah tangga ini. Itu tidak boleh. Islam hanya mengenal untuk mencapai tujuan yang mulia dengan cara yang halal. Kalau menonton, walaupun yang menonton, masalahnya apa? Kita melihat orang-orang. Ya. Kita melihat aurat siapa itu? Kalau yang melakukan istri, mak, kamu bisa nggak striptis di depan saya? Silakan. Istri-istri dia, dia kan milik dia. Kamu jangan itu kali-kali itu kamu nari di depan saya supaya saya terangsang. Lakukan bu. Demikian pula suami. Ya, apa yang merangsang istri lakukan. Tapi kalau nonton film porno sama-sama, lah ingat tuh. Yang melakukan itu orang lain, perempuan yang bukan mahramnya, laki-laki yang bukan mahramnya. Itu oleh aurat dia gimana? Gimana? Aurat. Apalagi langsung diperlihatkan bu pemaluannya. Film porno kan ada porno, ada seni. Kalau seni kan nggak dilihatin, kalau porno dilihatin betul. Ini gimana? Kita mau apa? Oh, merangsang. Itu bisa dengan cara lain. Bisa. Alhamdulillah. Ya bu ya. Alhamdulillah. Tanpa kita melihat film porno, kita bisa memuaskan istri, istri bisa memuaskan suami. Betul nggak bu? Bisa insya Allah. Kira-kira begitu. Ini ibu ada yang mau nanya? Jangan dulu sih. Ya gimana? Ini kan kalau habis akhir gitu kan, sebelum padahal kita udah mandi, kita udah mandi udah sholat gitu kan, terus berhubungan sama suami, terus nggak lama keluar lagi, itu main gimana? Keluar lagi? Iya. Baik, pertama ibu biasa berapa lama haid? 5 hari. 5 hari? Iya.
Biasa 5 hari, Iya. sampai seminggu nggak? Iya, kadang 1 sampai seminggu, kadang udah 5 hari udah bersih. Jadi kata suami kepingin gitu kan, udah mandi. Kalau suami baru 2 hari haid, itu suami pengen gimana? Iya. Bu, pertama, istri itu, wanita itu harus mengacu kepada masa haid yang biasa ia alami dan biasa dia jalani. Nanti kan Jangan mentang-mentang ada request. Kamu udah bersih sih, nggak bisa. Kata Nabi Alaihissalam, untuk memastikan dia bersih, periksa dalamnya, PD, periksa dalam. jadi itu kita boleh Ibu bawa kapas, boleh nolak sama suami. boleh dong, karena kan belum bersih. Oh gitu. Iya, walaupun udah berhenti Ustaz, walaupun udah berhenti, belum tentu berhenti itu bersih. Untuk memastikan dia bersih, ibu ke kamar mandi bawa kapas, bawa cotton bud, ibu masukin, lihat masih ada darah apa? Untuk memastikan dia bersih atau tidak. Kemudian kalau belum bersih, selama ibu biasanya 7 hari, oh hari ketiga, hari keempat kok berhenti Ustaz ya, nggak keluar lagi, sampai 2 hari berturut-turut, gimana ini Ustaz? Tetap ibu tidak boleh melakukan apapun karena status ibu masih haid. Karena acuannya masa haid yang biasa ibu jalani. Jangan berhenti kalau ibu mandi layani suami, nggak bisa. Ibu biasa berapa lama? Seminggu ya seminggu. Walaupun di sela-sela itu darah kita berhenti. Dia hari keempat, hari kelima berhenti. Dia udah berhenti, ini mandi inilah masalahnya. Yang membuat wanita banyak dilewatkan neraka gara-gara nggak ngerti betul tentang haid. Gak bisa, Bu. Hari kelima ibu berhenti, ibu jangan mandi. Sabar sampai hari ke-7. Sampai ibu menjalani masa haid seperti kebiasaannya, umumnya itu seminggu. Setelah seminggu ibu tunggu, ternyata berhenti, betul, baru ibu mandi. Setelah ibu mandi ternyata masih keluar, anggap kata Nabi itu darah penyakit, istihadah. Apa yang ibu lakukan sebelumnya karena nggak tahu lah, tapi jangan ulang. Kita nunggu harus Tunggu sampai seminggu gitu ya. Sampai selesai masa haid. Itu suami dia. Suami dia apa? Dia dipuaskan dengan cara selain dari kemaluan. Kan mulutnya 2 kan dua. Kan tadi ibu bilang, kan mulut kamu masih punya mulut apa? Nih kalau mulut yang kedua. Gitu cara. Karena nggak boleh, bukan Allah kata. Dia selalu nakan-nakin. Mereka berkata air keluar aja, air itu penyakit kata Allah. Nggak boleh. Haid itu penyakit. Selama kita masih haid, wanita tidak boleh mandi walaupun darahnya nggak keluar. Karena yang dilihat bukan berhentinya darah. Perhatikan. Para ulama mengatakan haid wanita itu dianggap haid. Tidak ada patokannya berhentinya darah. Pertama, masa kebiasaan haid berapa lama? Itu patokan. Saya biasa seminggu, oke. Setelah seminggu masih keluar, anggap itu darah penyakit. Saya biasa 10 hari, tunggu sampai 10 hari. Setelah 10 hari atau sebelum 10 hari dia berhenti, anggap dia masih haid. Karena biasa 10 hari. Itulah Allah mudahkan. Kalau setelah 10 hari, setelah 12 hari saat keluar lagi, anggap itu darah penyakit. Lanjut tuh ibu sholat, ibu layani suami kamu. Tapi ada keluar darah nggak apa-apa, karena itu darah istihadah. Kata Nabi Alaihissalam, innama hiya rahwatu syaitan. Itu penyakit dari syaitan, itu godaan. Yang kedua, warna darah. Ibu biasa darah apa? Ibu nggak punya kebiasaan. Kadang saya sekali keluar berhenti. Kadang saya seminggu, kadang 10 hari, kadang 15 hari itu keluar darah. Ibu nggak punya masa tetap haid. Maka dalam mereka kata Nabi Alaihissalam, maka perhatikan warna darah. Innama huwa damun aswadun yu'raf. Warna darah haid itu perhatikan. Kalau yang keluar selama seminggu darah merah kehitaman berbau tidak sedap. Setelah seminggu yang keluar darah segar, maka ibu berarti haidnya selama seminggu. Karena apa? Setelah sifat darahnya udah nggak kayak darah haid, darah segar, berarti itu penyakit. Ibu silakan mandi, silakan sholat, silakan melayani suami, walaupun keluar darah. Darah tidak selalu menghalangi hubungan intim. Yang menghalangi hubungan intim hanya darah haid dan nifas. Ustaz, kalau saya pendarahan, ini saya hamil nih, udah hamil tua, terus pendarahan, suami minta boleh nggak? Boleh, karena suami mau nengokin anaknya. Tapi kan pendarahan Ustaz? Pendarahan bukan nifas. Nifas itu darah yang keluar mengiringi proses persalinan. Itu. Jadi kalau bayi keluar
keluar kepalanya, lalu keluar darah mengiringi bayi, itu nifas. Tapi selama bayi belum keluar, baru keluar darah, tapi bayi janin masih di dalam perut, kalau darah yang keluar itu bukan nifas. Ibu masih wajib sholat, ibu masih boleh melayani suami. Justru itu untuk memudahkan secara ilmu kedokteran dan bidan. Jadi ketika untuk memberikan proses pembukaan yang bagus setelah memberikan kelancaran, si suami sering nengokin anaknya. Jadi nggak apa-apa ya, kalau saya udah keluar darah Ustaz, layan. Kayak gitu. Terus saya kan udah nunggu 5 hari, terus sampai 7 hari kan Ustaz. Terus sudah 2 harinya itu udah nggak keluar, kita mandi. Terus saya pernah kayak gitu Ustaz. Terus saya sholat gitu kan, udah habis sholat, keluar lagi itu gimana? Setelah kapan? Kalau setelah seminggu? Iya kan, saya Tadi ibu bilang setelah 5 hari. Iya 5 hari. Berhenti. Terus kan berhenti kan. Berhenti. Saya Mandi. sholat tuh, saya sholat gitu Nah Ustaz. itu salah Bu. Ibu jangan berhenti, langsung berhentinya darah lalu mandi. Tunggu sampai seminggu. Walaupun darah berhenti, jangan langsung mandi. Tapi tunggu sampai seminggu. Karena kan masa tetap haidnya kan seminggu. Iya kan udah nunggu 2 hari. Udah jadi udah 7 hari. Gitu, Nah kan? udah seminggu, setelah ibu mandi. Iya. Setelah ibu mandi, Iya. lalu ibu sholat, ibu melayani suami, saya itu keluar lagi. Itu kalau nggak sampai belum melayani suami suka keluar lagi itu gimana? Itu darahnya. Yang penting ibu sudah menjalani masa haid selama seminggu, masa kebiasaan. Setelah itu keluar lagi, itu darah haid, itu darah penyakit. Nggak apa-apa sholat. Nggak apa. Sholat. Dan yang menghalangi sholat, yang mengharamkan sholat itu hanya darah haid dan nifas. Ya, lahir. Apa? Sebetulnya onani juga diharamkan oleh Allah. Demikian pula itu, karena masukkan benda asing. Dampaknya pasti ada dampak. Pertama gini, kaidah mengatakan la dharara wala dirar. Ibu tanya saya. Ya, Islam itu melarang sesuatu yang berdampak negatif, yang mengandung mudarat. Sekarang ibu tanya sama dokter kandungan atau ibu kalau misalnya bisa tanya langsung ke dokter bahwa ibu tanya, Dok, kalau wanita sering menstruasi ada nggak dampak negatif bagi medis? Kalau dia bilang ada, maka Islam katakan apa? Karena Rasul mengatakan la dharara, tidak ada dalam Islam membayar. Ketika wanita terbiasa begitu menstruasi terus, akhirnya memberikan dampak negatif dan memberikan efek samping terhadap tubuh. Maka Islam mengatakan apa? Jadi jangan dilihat, ya tapi kan dia belum punya pasangan, sementara dia pengen. Pertama, biasanya itu laki-laki yang begitu. Kok perempuan bisa begitu? Kenapa? Hah? Zina tangan. Ya perlu dicek dulu kalau zina tangan. Kan Nabi mengatakan, lihat zina tangan itu mengumpul. Jadi relatif tangan itu apa? Jadi bisa jadi, tapi kalau memang sebetulnya sih kepada apa ya? Dilihat dulu hukumnya apa. Kalau hukumnya pada akhirnya haram, di mana dia bisa mengatasi dengan cara yang lain, bisa masuk zina tangan. Tapi kalau dia bilang, saya udah nggak ada cara lain, sementara saya punya suami, saya Ustaz, kalau saya nggak menstruasi, saya bisa berzina. Nah, kalau bicara daripada saya berzina, itu umur saya lakukannya setahun sekali, itu jarang sekali. Kalau itu memang darurat lah, karena itu bicara darurat. Jadi kalau begitu berarti bukan zina tangan, dia tergantung keadaan orang masing-masing. Hukum itu begitu rinci. Ya, sampai lupa jam berapa ini sampai jam berapa. Ya, Ibu udah terakhir tadi Bu, Ibu nanya apa lagi? Sekarang saya tanya usia Ibu berapa Bu? Hah? 40. Berarti Ibu berdua Bu ya? Iya. Oh bukan masalah itu. Masalah yang lain. Iya, dicabut. Itu asal namanya. Kalau istri nggak mau KB atau suami nggak mau KB. Kalau yang EDP itu benar yang 13 besar. Di luar, bukan di dalam keluarga. Iya boleh. Tapi itu cara KB alami yang dilakukan dulu waktu belum ada alat kontrasepsi. Ketika sudah ada alat kontrasepsi, boleh nggak Ustaz saya mengeluarkannya di luar suami? Kalau hanya dikeluarkan di luar, setelah keluar dimasukin lagi supaya istri puas, lakukan. Azal itu yang sahih,
Berdasarkan hadis Jabir, "Kunna na'zil Qur'an yanzil." Kami dulu melakukan azal sedangkan Al-Qur'an turun, artinya Al-Qur'an tidak menurunkan ayat yang mengharamkan, berarti azal boleh. Kalau istri kamu KB, gitu. Saya ribet, Mas gimana KB? Udah terserah, nanti saya tahu ya. Oke? Berarti apa? Ketika akan keluar, dikeluarkan di rumah. Tapi itu harus dengan ridho istri. Dengan izin istri, kalau enggak haram. Kenapa? Tersiksa bu istrimu. Udah terangkat, udah terasa dikeluarin di luar gitu. Aduh, kalau orang ceko kok tanggung gitu sih. Bener bu, udah terangsang di luar. Padahal di situ kenikmatannya loh. Iya, asal dari bahwa istri rela, istri senang, suami senang, istri senang. Tapi kalau yaudah ini bagian suami, tapi istri tersiksa, haram. Suami tidak boleh egois. Yaudah lah, Mas, daripada saya hamil karena saya belum siap juga punya anak lagi. Yaudah, kalau tapi saya nggak KB loh. Mau KB tanggalan apa? 2 bulan atau 1 bulan? Hati-hati. KB tanggalan apa tetap aja susah gitu. Karena kadang-kadang kita nggak bisa memastikan kapan masa subur, kapan masa nggak subur. Kadang-kadang kecolongan bu. Orang pakai sarung aja kadang-kadang jadi gitu. Benar. Kadang jadi bingung dari mana keluarnya gitu. Yo, di udara apa masalah? Tidak sunnahnya wudhu. Nah, jadi maksudnya itu yang kalau setelah suami mengeluarkan sperma kan? Iya. Tapi kalau istri yang misalnya dia yang multiple orgasm itu tidak terkena pasal yang tadinya. Yang dianjurkan wudhu itu buat suami. Kalau istri mau wudhu boleh, tapi hadisnya mengatakan jika kalian ya setelah hubungan intim dengan istri kalian mau mengulanginya lagi, wudhu. Rasul mengajak bicara para suami. Kalau istri mau wudhu lagi ya silakan aja. Karena kan yang banyak mengeluarkan tenaga siapa? Yang banyak bergerak siapa? Itulah kan. Maksudnya kan biasanya kan kalau yang mau multiple orgasm itu kan suaminya memang belum keluar kan? Oh belum keluar. Iya. Oke, terus? Kan istrinya kan bisa 2 kali, 4 kali bisa. Orgasm. Bingung saya. Jadi si suami belum keluar, tapi istri sudah keluar. Istri. Ya udah bisa keluar 3. Masya Allah. Terus? Terus? Tapi kan memang ada istilah yang multiple orgasm itu. Nah, maksud saya istrinya itu kan kalau dia wudhu lagi tadi dia ditinggalin air kan Pak? Diskualifikasi ntar. Diskualifikasi. Baik, alhamdulillah Rasul tidak menganjurkan kepada wanita. Rasul hanya menganjurkan kepada bagi yang sudah mengeluarkan spermanya, sudah ejakulasi, sudah betul-betul merasakan nikmat, kemudian ingin mengulangi lagi karena dia yakin si suami masih ada yang tersisa, belum dikeluarin, dia wudhu lagi supaya lebih kuat melayani si istri, maka dia wudhu. Itu aja rasa. Tapi kalau istri, wah sudah pengen orgasme lagi turun lagi, oke jangan tinggal karena cukup di situ, supaya pertandingannya lebih seru. Udah terakhir. Subhanallah.